Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yeni Fadila, NIM 2014030014. Baiklah, saya dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang mendeskripsikan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai pokok hukum tertinggi dan kaidah negara. Baiklah, sekarang kita masuk poin yang pertama. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai tertib hukum tertinggi. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mengandung pokok-pokok pikiran yang meliputi suasana kebatinan negara Indonesia serta yang mewujudkan cita-cita hukum dengan dasar tertulis atau undang-undang dasar maupun tidak tertulis. Nilai-nilai yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 diwujudkan dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 dan kemudian dijabarkan dalam peraturan hukum positif di bawahnya seperti ketetapan MPR, undang-undang, dan peraturan lainnya. Maka, seluruh peraturan perundang-undangan di Indonesia harus bersumber pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang mengandung dasar filsafat negara Republik Indonesia. Kedudukan negara Republik Indonesia berkaitan dengan erat dengan tertib hukum dan memiliki dua aspek sangat fundamental, yaitu memberikan faktor-faktor mutlak bagi terwujudnya tertib hukum Indonesia sebagai tertib hukum tertinggi. Sementara, kedudukan Pancasila sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu sebagai sumber hukum segala sumber hukum Indonesia. Kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dalam tertib hukum Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, menjadi dasar tertib hukum karena pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memberikan 4 syarat adanya tertib hukum Indonesia. Yang kedua, menjadi ketentuan hukum tertinggi sesuai dengan kedudukannya sebagai azas hukum dasar tertulis atau Undang-Undang Dasar maupun hukum dasar tidak tertulis atau konvensi serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang lebih rendah. Pada poin yang kedua, B. Syarat adanya tertib hukum Indonesia. Di dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 termuat unsur-unsur seperti yang disyaratkan bagi adanya suatu tertib hukum, yaitu kebulatan dari keseluruhan peraturan hukum. Adapun syarat-syarat yang dimaksudkan dengan mencakup hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, adanya kesatuan objek atau penguasa yang mengadakan peraturan-peraturan hukum. Hal ini terpenuhi dengan adanya suatu pemerintahan Republik Indonesia. Yang kedua, adanya kesatuan azas kerohanian yang menjadi dasar keseluruhan peraturan hukum. Hal ini terpenuhi oleh adanya dasar filsafat negara Pancasila. Yang ketiga, adanya peraturan daerah di mana keseluruhan peraturan hukum itu berlaku, terpenuhi oleh penyebutan keseluruhan tumpah darah Indonesia. Dan yang ketiga, adanya kesatuan waktu di mana keseluruhan peraturan hukum itu berlaku. Hal tersebut dipenuhi oleh penyebutan susunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam satu Undang-Undang Negara Indonesia yang berlangsung saat sejak timbulnya negara Indonesia sampai seterusnya selama negara Indonesia ada. Nah, sekarang kita masuk kepada pembahasan yang ketiga atau pembahasan yang terakhir, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai pokok kaidah. Pokok kaidah negara fundamental menurut ilmu hukum tata negara mempunyai beberapa unsur mutlak, antara lain: yang pertama, dari segi terjadinya ditentukan oleh pembentukan negara tercipta dalam suatu bentuk pernyataan lahir sebagai penjelmaan kehendak pembentuk negara untuk menjadikan hal-hal tertentu. Dan yang kedua, dari segi isinya, dasar tujuan negara atau tujuan umum dan tujuan khusus.
Adapun tujuan khusus tercangkut dalam kalimat untuk memajukan kesejahteraan umum dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Tujuan ini berhubungan dengan masalah antarbangsa atau antar negara yang bersifat bebas aktif. Contohnya seperti hubungan tentang ekonomi, sosial, politik, dan budaya, serta keamanan. Adapun tujuan khusus tercangkup dalam kalimat melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada tujuan ini bersifat khusus dalam kerangka tujuan bersama untuk menciptakan impian bersama, yaitu menuju masyarakat yang adil dan makmur. Ketentuan diadakannya Undang-Undang Dasar yang tersimpul dalam kalimat, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Selanjutnya, bentuk negara adalah Republik Berkedaulatan Rakyat. Dasar filsafat negara, azas kerohanian, Pancasila yang tercangkup dalam kalimat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan demikian, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 telah memenuhi syarat sebagai pokok kaidah negara fundamental. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.